Untuk apa namanya, mungkin kalian udah lihat konten aku tuh udah ngubungin si coachnya si April itu. Selfie ya kak, selfie. April alhamdulillah udah banyak tawaran job. Kemarin aku di chat sama Davien. Daviena itu skincare itu ownernya. Dia mau ajak April live. Dunia lagi heboh karya. Kenapa harus heboh? Juara 3 itu udah best loh. It's okay. Namanya perlombaan. Malam hari ini Ibu Harsi Ahmad memberikan kesempatan kamu untuk mendapatkan lagu Wah. Wow. Mendapatkan single perdana. Wow. Untuk April, Cirebon, Jawa Barat yang mendapatkan predikat juara ketiga Dangdut Akademi 7. Masya Allah, Ibu Siwi. Terima kasih banyak, Ibu. Siapa yang menyangka bahwa momen paling menyedihkan di panggung The Academy Scene justru menjadi pemicu ledakan karir yang paling fenomenal tahun ini. April, gadis berusia 14 tahun yang harus menelan pil pahit tersenggol dari kompetisi, kini justru berdiri di puncak kesuksesan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh para finalis lainnya. Ini adalah sebuah ironi yang indah sekaligus mengejutkan. Saat lampu panggung kompetisi padam untuknya, lampu sorot kehidupan nyata justru menyala dengan sangat terang benderang. Bukannya tenggelam dalam lautan air mata atau meratapi nasib di sudut kamar, April justru diterjang badai tawaran pekerjaan yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Video yang beredar luas di media sosial menjadi saksi bisu bagaimana nasib seseorang bisa berputar 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Ini bukan sekadar keberuntungan pemula. Ini adalah bukti bahwa aura kebintangan sejati tidak ditentukan oleh skor juri atau voting SMS semata. April telah membuktikan kepada dunia bahwa tersingkir bukan berarti berakhir, melainkan awal dari dominasi industri hiburan yang sesungguhnya. Narasi gadis desa yang kalah kini dirubah total menjadi bintang muda yang paling dicari di seluruh negeri. Kehebohan ini semakin meledak ketika sosok raksasa di industri kecantikan, owner dari brand skincare ternama Daviena secara tiba-tiba muncul ke permukaan dengan ketertarikan yang tidak main-main. Dalam sebuah sesi live streaming yang dilakukan tengah malam, waktu di mana keputusan-keputusan besar seringkali dibuat, sang owner mengungkapkan kekagumannya yang mendalam pada sosok April. Tengah malam aku melihat April tereliminasi, ucapnya dengan nada yang menyeratkan peluang bisnis raksasa. Ini bukan sekedar pujian kosong. Ini adalah sinyal kuat akan lahirnya kontrak eksklusif bernilai fantastis. Bayangkan, seorang gadis remaja yang baru saja kehilangan panggung kompetisi kini dilirik untuk menjadi wajah utama atau brand ambassador dari produk yang digandrungi jutaan wanita. Netizen langsung dibuat gempar berspekulasi tentang nominal kontrak yang pastinya akan membuat siapa saja melongok. Gaji sekali tampil atau kontrak sebagai Baskincap ini diprediksi akan jauh melampaui hadiah uang tunai yang ditawarkan oleh kompetisi itu sendiri. April tidak hanya mendapatkan pekerjaan, dia sedang dalam proses membangun kekaisaran finansialnya sendiri di usia yang masih sangat belia. Sebuah pencapaian yang membuat banyak orang dewasa iri setengah mati. Namun, di balik kilau emas tawaran pekerjaan tersebut terselip sebuah drama memilukan yang membuat netizen merasa gemas sekaligus geram. Gelombang komentar membanjiri media sosial menyuarakan satu penyesalan besar. Kenapa baru sekarang?
Banyak warganet yang menyayangkan mengapa On Air de Vienna baru menyadari potensi emas bernama April setelah palu eliminasi diketuk. Ini adalah tragedi klasik tentang berlian yang baru dihargai setelah hilang dari genggaman. Narasi andai saja menggema di setiap kolom komentar. Andai saja dukungan masif dan sorotan dari sang On Air datang lebih awal, mungkin sejarah di Akademi 7 akan tertulis dengan tinta yang berbeda. Netizen berargumen bahwa jika kekuatan finansial dan pengaruh sang On Air dikerahkan saat fase voting, April mungkin masih berdiri tegak di panggung itu sebagai calon juara utama. Fakta bahwa April kalah karena kurangnya virtual gift menambah perih luka ini. Dukungan yang datang terlambat ini terasa seperti hujan yang turun setelah ladang mengering. Tetap menyegarkan, namun meninggalkan rasa sesak karena waktu yang tidak tepat. Ini adalah pelajaran pahit tentang momentum yang terlewatkan dalam dunia kompetisi digital yang kejam. Plot semakin menebal ketika sebuah fakta mengejutkan terungkap ke publik. Mengubah rasa kesal netizen menjadi simpati yang mendalam. Ternyata On Air de Vienna bukanlah sosok yang abai. Ia sebenarnya telah berusaha memberikan gift atau dukungan nyata di detik-detik krusial. Namun takdir berkata lain. Enggak tahu jadwal penentuan katanya. Tiba-tiba April udah tereliminasi. Tulis seorang netizen menyematkan emoji menangis yang mewakili perasaan ribuan penggemar lainnya. Bayangkan betapa tragisnya situasi ini. Niat baik sudah ada. Jari sudah siap menekan tombol kirim. Namun waktu tidak berpihak pada mereka. Keterlambatan hitungan menit atau bahkan detik dalam dunia voting digital bisa berakibat fatal. Dan inilah yang terjadi pada April. Kisah ini menambah lapisan emosional yang tebal pada perjalanan April. Dia tidak kalah karena tidak dicintai. Dia kalah karena kesalahpahaman teknis dan waktu yang kejam. Pengungkapan ini membuat narasi April semakin heroik di mata publik Amerika dan Indonesia. Dia adalah korban dari keadaan, bukan korban dari kurangnya talenta. Ini adalah bumbu drama yang sempurna untuk menaikkan nilai jual April di mata publik yang mencintai kisah-kisah tragis namun inspiratif. Di tahap badi tenesalan dan drama netizen yang memanas, respon April justru menjadi oase yang menyejukkan sekaligus mencengangkan. Alih-alih larut dalam kekecewaan atau menyalahkan keadaan, gadis berusia 14 tahun ini menunjukkan kematangan emosional yang melampaui usianya. Di hadapan ribuan fans yang menangisinya, April berdiri tegak dan berkata dengan lembut agar semua orang tidak perlu terlalu bersedih.